Gitu. Oke, saya akan wawancara dulu salah satu leader dari Serang, Pak Rusdi namanya. Pak Rusdi ya udah hadir belum? Hmm. Yang hadir. Hadir Kang, hadir. Nah, Pak Rusdi dulu. Assalamualaikum. Nanti udah Pak Rusdi, ada Kang Fajar, Kang Daniel, Kang Zainal, ya udah hadir semua ya. Ini Pak Rusdi ini dari Serang, alhamdulillah sampai tanggal 29 ini udah dapat 7 poin ya. Dari klub pribadi ya, belum dari mitra-mitranya. Dari pribadi dapat komisi sponsor sekitar berapa Pak Rusdi? 2.800.000 tadi ya. 1.800-an. Nah, lumayan ya. Buat pasang iklan bisa itu nambah-nambah pendapatan tuh. Nah, cerita nanti Pak Rusdi. Pak Rusdi ini di awal bulan sampai tanggal 29 udah closing 7 itu dari mana Pak Rusdi? Calon mitranya. Itu dari offline sama online Kang Algian. Sebelahnya. Oh, dua-duanya ya. Dua-duanya. Online dan Jadi juga kalau offline. saya jalanin dua-duanya Kang Algian. Online saya Oh, jalanin, offline juga saya jalanin. Tapi lebih banyak memang online gitu. oh, lebih banyak online tapi ya. Banyak online. Online-nya juga saya pakai ini FB organik aja, FB biasa FB sama WhatsApp organik. biasa. Nah, itu ada yang daftar paket apa aja, Pak? Sampai hari ini sih yang daftar itu baru yang paling tinggi itu paket reguler. Oh, Cuman paket reguler. 2 bulan ke sini memang lagi banyak reguler seperti itu. Di bulan Februari juga, di bulan ini juga pada reguler-reguler gitu. Nah, Pak Rusdi, yang daftar basic dan daftar reguler yang basic dulu deh. Yang basic biasanya dari online atau offline? Ada online, ada offline juga. Kalau yang reguler? Sama. Bulan ini? Reguler Oh, juga sama. ada yang online, ada yang offline juga. Oh, gitu Nah, ya. Dan Pak Rusdi ini nah, online-nya dengan cara apa tadi? Dengan cara Facebook organik. pakai Facebook organik aja. Jadi saya beriklan di organik, misalnya tentang produk. Kalau dulu tentang reward-reward, cuman kan sekarang kita dibatasi ya untuk beriklan reward itu kan tidak, sekarang kita dilarang. Jadi Hmm. kalau sekarang itu saya beriklan hanya produk, Produk sama apa biasanya yang diupload tuh? pupuk eco farming. Saya Oh, sih kegiatan dominannya di sana, sehari-hari ya. Pak Algian ya. Di sana ada ini dominannya. Nanti Nah, teman-teman bisa lihat Facebooknya Pak Rusdi. Namanya apa, Pak? Rusdi Khalid Hasibuan. Rusdi Holid Hasibuan. Hasibuan. Nah, teman-teman bisa lihat tuh cara status-statusnya Pak Rusdi. Dari Namun kayak gini, status-status itu bisa mendatangkan calon mitra gitu. alhamdulillah, alhamdulillah. Salah satunya yang daftar apa tuh di bulan ini dari Facebook? Itu ada reguler itu ada 2 orang. 2 orang dari mana kota mana aja Pak? Yang satu dari Jakarta, yang satu masih dari Banten. Teman itu dua-duanya. Satu mah bukan teman, nggak kena ke istilahnya kenalnya lewat online saja. Kalau yang satu memang sudah kenal, yang Nah, reguler yang satunya juga. biasanya ketika bikin status berapa lama orang itu ngechat, ke message, lalu ke WA Pak Rusdi? Itu biasanya itu pada saat kita bikin status, saya biasanya sih bikin status itu kadang malam ya Kang Algian. Malam. Nanti besoknya itu pasti ada itu bisnis apa sih di kalau yang kenal gitu kan. Nah, Ada juga yang telepon juga, telepon messenger juga. Nah, namun saya mau bercerita sedikit Kang Algian. boleh, boleh, boleh. Tadi alhamdulillah Kang Algian sudah menjelaskan itu luar biasa ya, memaparkan ke kita semua tentang reward-reward yang luar biasa yang akan kita terima dari bisnis PTBS ini. Dari tadi tanpa modal loh. Sebenarnya di bisnis ini kan tanpa modal kita. Kalaupun orang bilang modal ya hanya 100.000 tersebut. Karena dari 2 juta itu kan kita dikasih 3 juta. Sudah untung sebenarnya. Nah, tapi bukan itu yang mau saya bahas. Tentu di bisnis ini modal pertama kita itu adalah manjada wajada. Jadi kita harus bersungguh-sungguh. Nah, setelah bersungguh-sungguh itu kita juga dalam kesungguhan kita itu kita juga harus evaluasi Kang Algian. Kita harus evaluasi terhadap prospek-prospek yang kita lakukan. Misalnya kalau kita ditolak, kita evaluasi kenapa ditolak, kenapa gagal. Itu harus terus. Nah, berarti dengan evaluasi itu kita lanjutannya kita harus belajar. Nah, setelah evaluasi, oh ini di sini nih kendalanya nih. Kita belajar lagi tuh. Kendalanya di mana seperti itu. Nah, setelah itu baru dan kita memang harus terus bergerak. Di bisnis ini tidak bisa diam. Harus terus bergerak. Saya selalu bilang ke teman-teman, kalau kamu di karyawan, kamu kerja dari hari Senin sampai hari Sabtu, jam 6 sampai jam 6,
di PTBS lakukan hal yang sama, tapi cukup istilahnya 2 jam saja. Setiap hari kamu keluar dalam 2 jam. Bagi waktu. Mereka yang ekstrim kan kalau kayak Pak Irwan, bahkan dia kalau tidak ketemu 10 orang, dia tidak pulang. Seperti itu. Tapi kalau saya ke mitra-mitra saya, yang penting 2 jam itu setiap hari manfaatkan, sampaikan setidaknya ke 2 orang. Caranya biar kita lebih mudah, bikin list 50 orang yang kita kenal dari istilahnya dari Facebook kita, dari WhatsApp kita. Nah, di situ nanti kita cek list siapa-siapa yang sudah kita kunjungin. Selama kita melakukan prospek itu, lakukan evaluasinya tadi. Nah, itu yang selalu saya lakukan. Terus sebenarnya tadi saya sedikit malu juga nih, Kang Algian, tadi di iklannya saya lihat jago closing. Sebenarnya sih nggak jago closing. Cuman memang ya itu tadi saya selalu berupaya untuk evaluasi dan selalu juga memantaskan diri. Karena kita kan sama-sama tahu watarjuku mantasau bigoresab. Allah akan memberikan rezeki yang tanpa perhitungan itu, tapi bagi mereka tentu yang memantaskan diri untuk mendapatkan rezeki tersebut. Kalau kita kaitkan misalnya dengan ayat-ayat yang lain kan sudah jelas di ayat ini juga di surah Al-Insyirah itu fa innamal usri yusra. Dalam setiap kesulitan itu ada kemudahan. Jadi artinya apa? Kita jangan berputus asa. Karena di sini banyak istilahnya untuk sabar dalam Zoom meeting aja enggak mau. Betul ya. Sebentar-sebentar sudah keluar, sebentar-sebentar sudah keluar. Kayak di ya mungkin di jaringan saya juga di tim sukses Bismillah juga seperti itu. Sering diajak Zoom meeting, tapi ya mungkin yang hadir hanya 1-2 orang dari puluhan orang tersebut. Betul. Artinya itu tidak ada kesabaran. Dalam belajar kita harus sabar. Seperti itu. Terus bagaimana cara kita memantaskan diri? Ini mohon maaf teman-teman, saya bukan untuk mengajari. Karena kita sama-sama paham, mohon maaf juga bagi agama istilahnya yang dia selain daripada agama Islam, kan sudah jelas ya. Di Ali Imran itu ayat 26. Itu jelas di situ disebutkan, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya'u, kata Allah. Jadi Allah itu akan meninggikan derajat atau memuliakan orang siapapun yang dia inginkan dan akan menghinakan orang siapapun yang dia inginkan. Tergantung kita. Kita ini mau dihinakan atau dimuliakan Allah. Ini semua sebenarnya saling berhubungan, Kang Algian. Dengan kerja kita juga saling berhubungan semua. Itu yang harus kita kaji sebagai orang yang berpikir. Sebagai orang yang dikasih istilahnya dikasih pikir oleh Allah. Itu yang selalu saya upayakan. Terus apa sih evaluasi Pak Rusdi pada saat istilahnya prospek? Ini dalam prospek itu harus bisa membeda-bedakan, Kang Algian. Bagaimana cara prospek ke orang karyawan? Bagaimana cara prospek ke orang PNS? Bagaimana cara prospek ke miliarder? Saya miliarder ada saya prospek. Saya ke miliarder, itu saya tidak cerita umroh, Kang Algian. Karena kalau saya cerita umroh, dia sekali berangkat umroh 31 orang. Nikahkan putrinya aja di Mekah. Ngapain saya cerita umroh ke dia? Saya cerita mobil Pajero, tentu tidak berguna juga. Di garasi dia ada Alphard. Itu Ahmad udah lihat itu, Kang, istilahnya Pak Irwan juga sudah lihat. Ada Alphard, ada Pajero, ada Fortuner. Rumah seabrap-abrap. Saya cerita rumah 1 miliar. Rumahnya 6 miliar, nggak masuk kan? Betul. Artinya bagaimana cara kita kalau kita prospek orang-orang miliarder? Kalau saya bilang, Bang, abang usia tahun. Artinya kita ini sudah mendekati kepada maghrib. Walaupun umur itu memang tidak tua, tidak muda, tidak sakit, tidak sehat. Dari sekarang kita harus mulai berbenah, perbanyak amal soleh. Itu yang saya bilang. Salah satu amal solehnya ditawarkan bersama PTBS ini. Kita dakwah, kita syiar. Jadi saya sentuh mereka dari segi agamanya. Kalau miliarder-miliarder. Kan saya punya mitra itu ada beberapa orang miliarder. Salah satu pengacara top untuk di Banten lah seperti itu. Ada juga notaris Aldo yang tadi saya sebutkan. Sekali umroh 31 orang Alphard ada. Nah, kalau untuk karyawan kelas menengah ke bawah, baru kita ceritakan peningkatan finansial, peningkatan ekonomi. Bagaimana mereka keluar daripada permasalahan ekonomi mereka. Itu kayak gitu, itu dari situ kita menyentuhnya, Kang Algian. Betul ya. Nah, terus kalau PNS saya langsung tembak langsung. Kalau PNS
Oke, PNS kamu punya mobil, kamu punya rumah, kamu punya motor, tapi tentu semua itu dicicil. Pasti. Kalau enggak ada SK. Kamu nggak ada SK 500 juta beli mobil, bangun rumah. Ujung-ujungnya kan nyicil, riba, saya bilang. Baru kita jelaskan peluang dari PTBS ini. Nah, itu yang saya lakukan selama ini, Kang Algian. Alhamdulillah, ya, walaupun belum jago, tapi setiap bulannya alhamdulillah ada. Dan sampai hari ini saya perolehan dari PTBS itu kurang lebih 44 juta. Masya Allah. Dari modal berapa? 2.100.000 ya? Dari 2.100.000. Oh, itu ruginya Sudah dari mana tuh? 44 Ada ruginya juta. nggak tuh? Wah, sangat untung sekali, sangat untung sekali. Dan saya selalu sampaikan kepada mitra saya, di bisnis ini kita hanya sampai 3 tahun loh maksimal. Kalau kita jalankan dengan sungguh-sungguh dan kita mengikuti cara leader yang sudah sukses. Jangan bertanya kepada yang tidak sukses. Kepada calon-calon mitra juga selalu saya sampaikan seperti itu. Kadang kan ada calon mitra istilahnya yang memberikan informasi-informasi negatif. Itu banyak, Kang Algian. Penolakan kita banyak seperti itu. Ya, kenapa seperti itu, Pak? Karena Bapak itu cari informasinya dari orang yang gagal. Coba Bapak cari informasinya dari orang yang sudah berhasil. Pasti akan dapat informasi-informasi yang positif yang sifatnya membangun. Kadang orang mau berbisnis malah nyarinya dari yang gagal. Dari yang gagalnya dulu, bukan nyari yang berhasilnya dulu ya. Nah, kita mau berbisnis apapun, mulai dari konvensional, pasti kita cari ilmunya dari orang yang berhasil. Iya, harusnya seperti itu ya. Nah, itu Kang Algian sedikit yang mau saya ceritakan ke teman-teman, berbagi, tetap yakin. Kuncinya yakin, karena kalau kita tidak yakin, tidak bakalan bisa meyakinkan orang. Betul, Pak Rusdi. Karena banyak sekali saya lihat jomplang di kirinya sudah ratusan, kanannya baru 1, baru 2. Apalagi kalau di Bismillah Sukses Sinergi ini, Kang Algian, benar-benar difasilitasi. Benar-benar selalu diajak, kayak Pak Irwan itu selalu menawarkan di grup. Kapan? Siapa yang mau duplikasi? Silakan. Konfirmasi, hubungi kami, hubungi Pak Rusdi, hubungi Pak Irwan. Bahkan mobil kami siapkan. Itu kita untuk membantu duplikasi tersebut kepada teman-teman seperti itu. Namun memang ya sebahagian karena internal spirit mereka itu belum muncul. Betul. Yakinnya belum muncul, belum maksimal. Tapi kalau sudah yakinnya maksimal, internal spiritnya maksimal, semua hambatan pasti diterabas. Walaupun nggak ada fasilitas. Walaupun nggak ada fasilitas. Nah, tadi ada sempat disampaikan sama tadi ini tadi Bapak siapa tadi saya lupa. Kalau kadang sungkan untuk berprospek kepada orang yang di atas kita. Ada tadi saya dengar. Ada. Jangan Pak, jangan sungkan. Pak Irwan tuh berprospek itu pakai motor loh Bapak-bapak. Pakai motor. Yang dia prospek itu miliarder rata-rata. Kayak Pak DPR RI itu Pak Yandri Susanto, Ketua Komisi 8, kemana-mana Pak Irwan pakai motor. Karena dia saking yakinnya di bisnis ini, dia jual mobil, dia daftar PTBS. Dan insya Allah, ya kemungkinannya ya selambat-lambatnya di bulan Mei kayaknya sudah keluar mobilnya insya Allah. Tergantikan seperti itu. Jadi jangan ragu ke siapapun. Mau dia orang kaya raya, mau seperti apa, mau dia pangkatnya tinggi, udah sampaikan saja. Niatkan kita dakwah kepada mereka. Seperti itu. Nah, itu Kang Algian, terima kasih. Oke. Pak Rusdi. Nah, itu ya tadi sedikit cerita dari Pak Rusdi. Ini baru sedikit sebenarnya Pak Rusdi itu belum menceritakan semuanya kayaknya nih. Tapi nanti kita ngobrol lagi sama Pak Rusdi mungkin di minggu depan ya. Soalnya Pak Rusdi akan top kalau memang ada yang mau ya. bertanya atau ke Pak ini Pak. Oh, boleh nih kita buka pertanyaan dulu. 1-2 pertanyaan buat Pak Rusdi, ada yang mau tanya ini ya. Pak Rusdi ini baru dapat motor juga ya. Padahal Pak Rusdi ngerjainnya sambil sibuk jadi pengacara ya. Betul. Nah, itu Kang Algian sebenarnya tidak alasan. Karena mobilitas kita yang tinggi, kesibukan kita yang tinggi itu menunjang buat PTBS ini. Betul. Karena mobilitas yang tinggi itu kan semakin banyak ketemu orang. Nah, relasi semakin banyak. Bisnis ini semakin banyak peluangnya. Jadi jangan sampai alasan sibuk, PTBS-nya nggak dapat reward. Wah, itu salah banget. Justru kalau sibuk, harusnya PTBS semakin cepat dapat rewardnya. Pak Rusdi. Ada yang mau tanyain nggak Pak Rusdi nih?
Closingnya rutin. Dapat motor pula sambil kerja juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu Sumira ya. Pak Rudi. Iya, iya Ibu Sumira ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Iya. Ya. Ini mau tanya sama Pak Rudi kalian. Boleh, silakan disampaikan Ibu. Iya, Pak Rudi, saya mau tanya. Gimana kalau mengatasi seperti Itu headsetnya gangguan kayaknya. Mengatasi Iya, Bu Sumira. camitnya kenapa Bu? Gimana Bu? Coba diulang Ibu. Bu Sumira, mana tadi? Gangguan. Nah, diulang Ibu. Mic-nya itu di-on-in lagi, Bu. Mic-nya di-on-in lagi, lalu diulang. Sinyalnya kayaknya, Bu ya. Atau headsetnya. Nah, Iya ini macet itu Pak. Ya, coba diulang lagi boleh Ibu. Ini Pak tanya sama Pak Rudi. Iya, mau tanya sama Pak Rudi. Gimana caranya mengatasi camit yang kendalanya uang gitu loh Pak. Oh ya. Itu aja Ibu ya. Itu aja. Halo? Ya itu aja Ya. cukup. Halo, Iya, Bu. iya. Ya. Terus Baik, oh Bu. iya Pak, itu aja dulu Pak. Baik Bu. Nah, jadi memang di bisnis ini hampir 80% yang kita hadapin itu kendalanya memang masalah uang kata mereka. Uang. Tapi Ibu harus menjelaskan dengan uang 2 juta itu potensi yang akan mereka terima itu sangat luar biasa. Kalau pada saat kita tawarkan mereka bisnis ini mereka terkendala uang dan tidak bersedia untuk itu, berarti sebulan ke depan, 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan, bahkan 1 tahun ke depan mereka masih dengan keadaan yang sama. Itu harus kita pastikan dan kita sampaikan ke mereka. Anda harus keluar dari permasalahan finansial tersebut. Caranya yaitu tadi bermitra dengan PT BES. Usahakan secara maksimal. Itu yang pertama jawabannya Bu. Yang kedua, bisa juga kalau memang mereka istilahnya dalam bentuk kelompok, misalnya ada mahasiswa atau tukang ojek. Saya pernah buat seperti itu. Kalau tukang ojek itu saya kumpulkan mereka ada 10 orang awalnya. Terus ada yang nambah sampai 14 orang pada waktu itu. Itu mereka setoran. Setiap hari 50.000, setiap hari 50.000. Pada saat sudah cukup 2 juta dari mereka yang ber-14 itu, kita daftarkan 1 ID. Nah, dari situ mereka pakai produknya. Kan mereka tukang ojek waktu itu yang diambil itu Eco Racing. Mereka pakai produknya dan mereka bayar. Dari penjualan produk itu mereka bisa lagi daftar ID terus seperti itu. Selain daripada mereka penjualan daripada produk dapat bonus dan mereka dapat ini akhirnya bisa lagi bisa daftar untuk Apple lagi seperti itu. Itu Bu. Oh, gitu. Nah, jadi cari solusinya ya. Kita pertama jelasin dulu peluang rewardnya, penghasilannya, diyakinkan. Dan kita juga pede ketika menjelaskan. Kita kuasain dulu. Jangan kalau misalnya baru daftar nih, baru daftar, itu jangan sampai kita lupa bawa senjatanya juga karena belum lancar cerita. Misalnya kita bawa flip chart, liatin flip chartnya gitu ya. Dan kita harus pede jelasinnya. Setelah itu nanti kita kasih solusi. Itu yang 3 itu Pak. Sebenarnya itu sudah daftar, sudah mau ada minat. Cuma kendalanya itu yang kemarin itu Pak Sutrisno dari Malang itu sakit Pak, opname katanya stroke sama apa itu kolesterol. Terus istrinya telepon ke saya, Bu minta maaf ya Bu ya, ini suami saya belum bisa daftar karena ada kendala ya sekarang opname. Oh ya enggak apa-apa Bu, enggak apa-apa, insya Allah cepat sembuh ya Bu ya, saya bilang gitu. Istrinya minta maaf. Terus yang satu dari Klaten itu Pak Wagino itu katanya anaknya opname. Terus yang dari Sulawesi itu katanya orang tuanya sakit, jadi ya gagal semua Pak. Mungkin belum rezeki saya Pak, insya Allah ya. Mungkin kalau ada masih rezeki ya insya Allah masih ikut mungkin.
Jadi Ya, rezeki mungkin tertunda, Pak. closing kita yang satu itu bisa jadi karena kita ditolak 9 kali gitu. Bisa jadi seperti itu. Kita udah nawarin ke 10 orang yang daftarnya satu. Berarti kalau kita udah ditolak 3 kali, ya udah. Banyak ini tolaknya nanti akan banyak diterimanya. Dan saya Kang Algian, ada halo Kang Algian, Ya. Bu. Ya. Ya. Nah, ada Ya, closingan Pak, yang dengar, bikin saya menangis. Ada closingan yang membuat saya menangis. Gimana? Bukan saya gembira, tapi saya menangis. Jadi ceritanya tukang ojek dari yang 14 orang itu, karena mungkin dia lama menunggu, dia itu tiba-tiba datang ke rumah daftar. Saya bilang, uangnya dari mana, Bas? Saya jual motor saya. Lah, terus cari makan sehari-harinya apa? Saya bilang. Seperti itu. Itu apa dia jawab di tukang Algian? Ada Allah, dia bilang. Itu saya sekarang juga saya masih merinding. Itu tukang ojek untuk cari nafkahnya motor satu-satunya, dan itu dia jual untuk daftar di PT BES. Ada saya bikin videonya itu. Oh gitu. Bagus. Ada saya bikin videonya. Masya Allah. Berarti dia yakin sekali ya Pak Rudi ya. Dia bilang, Bu, ada Allah. Pada saat terus makanmu, kehidupanmu sehari apa? Untuk anak istrimu. Ada Allah, Pak Rusdi, jangan khawatir, dia bilang. Masya Allah, itu saya nangis itu. Di situ tuh pada waktu itu. Insya Allah. Mudah-mudahan sukses nih buat mitra-mitra Pak Irwan semua nih, BSS Team ya. Ya Allah, terharu ya Pak ya. Ya, terbukti Pak Irwan juga. Pak Rusdi juga awalnya kan ya, makasih Pak Rudi sama Pak Algian, makasih ya. Ya, sama-sama. Jadi terbukti nih sebenarnya Pak Irwan juga waktu mau closing Pak Rusdi cerita dulu ke saya, Kang. Ini ada di perumahan saya ada salah satu leader. Kaunya kayak Tupperware gitu, Kang. Saya nggak tahu namanya tulipware kalau nggak salah apa tuh. Benar. Jadi saya dulu itu ke saya tuh. Cerita dulu ke saya Pak Irwan tuh. Gimana tuh saya kira-kira closingnya orang ini. Ya udah datengin dulu aja Pak Irwan gitu ya. Irwan cerita ternyata katanya istrinya yang jago. Ya udah closing dulu istrinya, baru suaminya. Atau suaminya dulu ngikutin cerita dulu. Selama berapa bulan tuh prospeknya Pak Rusdi itu kira daftar? Jadi sebelum saya bergabung di PT BES itu Kang Algian, saya sudah dua orang yang prospek saya. Satunya Bu Isna yang sudah perolehan mobilio pada waktu itu. Yang satunya saya lupa itu juga sudah perolehan mobil. Tapi pada waktu itu yang mereka sampaikan ke saya cenderung rewardnya seperti itu. Nah, pada saat Pak Irwan menyampaikan ke saya, Pak Rusdi, kita berbisnis sambil dakwah, dia bilang. Lah caranya gimana? Akhirnya dia jelaskan. Setelah dia jelaskan, karena saya memang sudah pemain bisnis jaringan, di istri saya itu Kang, dia di CNN itu general manager. Dan alhamdulillah dari bisnis tersebut itu saya sudah ya ke Eropa, ke Shanghai, ke Hong Kong, kemana-mana lah. Itu bahkan sudah naik kapal pesiar termewah di Asia Tenggara. Itu sudah pernah. Akhirnya itu kliknya sama Pak Irwan ya. Setelah ditawarin sama beberapa orang, sama siapa aja tadi ditawarin? Sama Bu Isna. Bu Isna terus? Nah, satu lagi orang Baros, saya lupa namanya. Itu juga. Yang ketiga Pak Irwan. Pak Irwan lah yang ini. Nah, gitu ya. Alhamdulillah. Jadi Pak Irwan itu cerita. Dan tambahannya Kang Algian, kalau saya sih tadi Kang Algian pada kalau memang mereka tidak memberikan istilahnya hal yang terlalu negatif bagi kita, pada saat sekali dua kali kita prospek, kalau saya sih orangnya enggak mudah patah semangat, itu terus-terusan aja. Terus-terusan aja saya prospek, saya kasihkan informasinya. Setiap ada perkembangan di bisnis ini yang saya dapatkan, saya informasikan ke mereka. Seperti itu. Misalnya ada masuk Pak Yandre, saya informasikan. Masuk Bupati Aceh, saya informasikan. Masuk beberapa pimpinan pondok pesantren, saya informasikan. Walaupun mereka jenuh atau seperti apa, terus saya sampaikan. Dan alhamdulillah, akhirnya satu-satu ada yang ini. Ya bisa dibilang ya inilah dapat pencerahan dan alhamdulillah bergabung juga seperti itu. Dan bahkan Pak Haifil itu salah satu orang yang paling negatif di komplek kami ini pada saat kami menjalani bisnis ini. Gitu. Pak Haifil itu sekarang
langsung masuk 2 dan reguler suami Masya istri. Allah. Pak Haipil itu, dan semangatnya luar biasa. Dia kan ASN guru. Jadi terkadang bisa Kang, dari yang benar-benar negatif itu bisa benar-benar jadi positif. Bisa benar. Halo Pak Rusdi. Ya Pak. Mungkin Pak Rusdi boleh bicara sedikit tentang prospek berbisnis dengan berdakwah itu, Pak Rusdi. Kan tadi mari kita berdakwah sambil dengan berbisnis. Nah, mungkin Pak Rusdi bisa cerita sedikit cara menjelaskannya, cara menjelaskan prospeknya di awal gitu. Jadi Pak Irwan itu datang ke rumah saya, Pak Rusdi, saya lagi ngejalanin bisnis nih, bisnis PTBS. Oh Pak Irwan, udah 2 orang yang datang ke sini. Awalnya saya langsung tepis gitu Pak ya. Langsung tepis itu saya itu. Karena saya kan sudah pengalaman gitu ya Pak ya. Pak Rusdi, mohon waktunya 15 menit. Itu dibilang Pak Irwan waktu itu 15 menit aja. Akhirnya dia ceritakan lah PTBS. Itu dia tunjukkan video dia di PTBS itu, terus dia sebutkan itu Al-Baqarah 275 sampai 279 tentang ancaman riba oleh Allah kepada mereka yang pemakai riba itu. Nah, itu dia jelaskan itu waktu itu. Akhirnya kita berdakwah di sini, Pak Rusdi, gini caranya. Ustadz kita berdakwah itu dengan larangan aja, jangan lakukan berdosa. Tapi kalau kita melarang, tapi kita kasihkan solusinya bagi mereka. Waktu itu Pak Irwan menjelaskan seperti itu. Teman-teman kita banyak pemakai riba, Pak Rusdi. Ya termasuk saya, termasuk mungkin Pak Rusdi. Dia bilang kan pada waktu itu, oh mohon maaf Pak Irwan, kalau saya untuk sekarang alhamdulillah dari 2018 saya sudah nggak punya hutang, saya bilang. Pada waktu itu saya sampaikan ke dia. Ya alhamdulillah Pak Rusdi, tapi saya masih punya. Makanya mari kita sama-sama berdakwah kepada teman-teman kita. Kita dakwahkan 275 itu dia bilang. Tentang riba, tentang bahaya riba. Nah nanti dengan kita berdakwah itu, mereka bergabung, mereka minat, kita dapat ini nih. Kalau dia basic, kita dapat 400.000 dari perusahaan, dapat 1 poin. Nah nanti poin itu bisa dikumpulkan, bisa lagi kita ibadah, umroh, bisa haji plus, dia bilang. Oh gitu ya? Karena selama ini kalau kita kan yang saya kenal di bisnis sebelumnya kan hanya bonus plan A sama plan B, nggak ada plan C. Jadi kalau plan C itu misalnya kayak mobil kayak gitu, itu pada saat kita leadership, bukan leadership, pada saat leader champion gitu, itu nanti ada misalnya yang hadir 3.000 orang, itu mobilnya cuma 1, motor 3, itu diundi sifatnya gitu. Oh, undian ya? Diundi kayak gitu. Tapi kalau di sini kan enggak. Itu dijelaskan sama Pak Irwan waktu itu. Nanti dari poin-poin itu nanti bisa kita tukarkan terus nih, bisa tukar umroh, haji plus, bisa tukar mobil, bisa tukar rumah. Syaratnya cuma dakwah. Kalau Pak Rusdi mau dakwah, ayo. Nah, itu dulu Pak Irwannya ngajak ke saya. Tapi saya enggak langsung terima itu. Pak Irwan, bisa nggak saya ketemu sama ownernya? Saya bilang. Oh bisa. Waktu sebelumnya dia udah cerita tuh, Kang Algian, ownernya itu penghasilannya 100 miliar pada waktu itu. Diajaklah saya tuh. Saya pikir saya mau diajak sama Pak Irwan itu, wah orang penghasilan 100 miliar kan rumahnya luar biasa gede gitu ya. Tiba-tiba saya diajaknya ke Miftahul Ulum. SLC ya? Ke SLC sama Pak Irwan. Nah, di situ saya tambah jatuh cinta lah sama perusahaan ini. Itu. Di situ saya berbincang-bincang sama Pak Haji Febrian kurang lebih 1 jam. Dia cerita dia bagaimana dia menjalankan bisnis yang satu ke bisnis yang lainnya, memberikan motivasi pada waktu itu. Di situ juga saya lihat seorang miliarder tapi tidur berbarengan di sana, makan berbarengan. Padahal kan dia kalau mau tidur enak di pesantren itu kan pasti ada. Iya betul. Tapi itu tidak dilakukan. Ya sama-sama tidur ngampar di situ semuanya. Masya Allah. Itu. Akhirnya terdaftar ya gara-gara itu ya. Tapi prosesnya Pak Irwan ini nggak instan juga ya berarti ya? Nggak instan. Setelah itu baru saya itu 100% lebih saya Kang yakin. Saya bilang sama Pak Irwan apa? Bisnis ini mudah. Saya bilang karena dulu saya menjalankan di bisnis sebelumnya 4 kaki. 4 kaki Kang Algian. Kali ini cuma 2 kaki. Itu pun cuma 1 kaki yang harus kita bangun. 1 kaki kan sudah dibangun sama Pak Irwan. Betul, alhamdulillah. Itu tadi cerita dari Pak Rusdi. Makasih banyak Pak Rusdi. Makasih banyak Pak Rusdi. Siap Pak. Oke. Ya, kalau
Ya, kalau orang memprospek terus di awalnya itu kayak gitu ya kena mental lah langsung. Kalau nggak membawa dakwahnya. Iya. Benar, Pak. Apalagi Cara kalau salah-salah apalagi para ya. apalagi Pak Rusdi udah punya pengalaman di LMN juga kan. Alhamdulillah Pak, dulu penghasilan istri itu sampai 24 juta per bulan. Nah, justru itu kalau orang masuk nggak bicara dakwahnya ya kena mental lah langsung. Terima kasih Pak Rusdi atas Ya, sama-sama Pak, pengalamannya. sama-sama. Oke, udah cukup ya 2 pertanyaan karena Pak Rusdi besok ada tugas ya Pak Rusdi ya. Ya, ada sidang keluar kota besok, Pandeglang, Kang Algian. Nah, dan saya langsung sekalian mohon pamit kepada teman-teman semua, tetap semangat jalankan bisnis kita ini. Insya Allah, insya Allah. Amin, amin. Amin. Oh, amin, amin, amin. Ya Pak Rusdi, makasih banyak Pak Rusdi. Sama-sama Kang Algian. Cara closingnya. Nah itu dia tadi Pak Rusdi Khalid dari Banten. Ya dari Serang Banten, alhamdulillah udah berhasil closing dan tadi udah memberikan informasinya cara closingnya beliau. Ternyata di Facebook organik dan juga offline ya. Kang Algian, boleh nanya juga nggak? Nanya ke siapa? Kayaknya Pak Rusdi Ke siapa aja deh? Ke Kang Algian boleh, ke Pak Rusdi boleh. boleh. Ini saya baru mulai nih, baru 4 harian nih, baru ini cuma sudah ada beberapa camit. Cuman camitnya kayaknya udah dari awal tuh udah tertarik banget, kayaknya udah ngebet deh gitu. Tapi kira-kira pas di pertengahan jalan tuh kayak mulai agak kendor, entah dia ada omongan dari luar atau dari mana mungkin yang agak mengganggu atau apa mungkin. Nah itu gimana tuh solusinya? Soalnya dari awalnya sih udah kelihatan positif banget nih gitu, udah meyakinkan banget gitu. Nah itu kira-kira seperti apa tuh solusi ininya? Jadi ketika kita prospek di awal semangat, terus penundaan, akhirnya belum daftar ya. Udah berapa lama? Udah berapa hari nggak daftar? Dari awal itu kita misalnya dari status dia teman sendiri gitu kan di WA, atau udah bertanya langsung kan, udah, boleh juga nih, gimana nih gitu kan caranya. Ya udah kita kasih tahu, mau gitu kan, tertarik. Cuman selang mungkin sehari 2 hari dia ini belum, nanti mau ini lagi, mau diobrolin lagi katanya sama istri. Berarti kan udah kelihatan agak-agak mulai mengendor gitu kan. Ini satu kota atau beda kota? Satu kota. Nah, satu kota. Coba Pak Rusdi, kalau ke teman satu kota gimana kalau ada penundaan? Kebetulan ini saya alami persis dengan Bapak siapa tadi? Pak Izar. Izar. Iya. Jadi ini persis pernah saya alami Pak Izar. Jadi istri saya ini kan punya 14 manajer di bisnis sebelumnya Kang Algian. Iya. Awalnya saya sudah sangat positif mereka itu akan bergabung. Karena setelah saya pelajari bisnis ini kan mudah gitu dari bisnis-bisnis yang sebelumnya kita jalani seperti itu. Saya manajer saya jelaskan bisnis ini, besoknya itu mereka sudah mau ke rumah itu. Sudah WhatsApp saya malamnya mau ke rumah, mau daftar ke Kang Algian. Sudah disiapkan uangnya. Gitu. Terus? Bahkan sampai ke sana. Terus tiba-tiba besoknya nggak datang. Besoknya nggak datang, dihubungi juga nggak balas WhatsApp, ditelepon juga tidak ngangkat. Saya datangin karena kan satu kota dekat ini ya, nggak jauh lah, masih tetangga komplek gitu. Ternyata dapat informasi dari yang 3 orang itu, satu memberikan informasi negatif. Dia bilang PTBS itu semuanya settingan. Fitnahnya luar biasa itu pada waktu itu. Dan mereka itu memang orang-orang yang sudah hijrah gitu loh. Manajer-manajer saya itu. Terus dia bilang, reward mobil yang ditampilkan itu juga semua bohong. Semua bohong. Karena itu mobil-mobil mereka yang diiklankan. Itu dia bilang, wah itu sampai, padahal di situ saya baru pemula tuh. Baru pemula tuh. Akhirnya saya coba untuk membuktikan apa yang dia sampaikan itu semua adalah fitnah. Memang kita harus bekerja keras. Caranya pada waktu itu, saya itu kalau tidak salah itu datangin mereka, terus saya tunjukkan memang beberapa video
saya dengan Pak Haji Peprian. Video dengan Haji. Ini pemiliknya. Sahamnya 100% dimiliki sama Haji Peprian Agung. Jadi itu benar-benar zolim, fitnah. Kalau bilang itu dari pemiliknya orang Yahudi. Itu yang pertama saya bantah. Dan mobil-mobil itu benar Pak, ditambah dengan uang kita. Benar Bu, saya bilang. Karena reward kita, misalnya kalau kita beri reward 300 kiri, 300 kanan kan mobilio. Kalau mobilio baru 150 juta nggak dapat. Mobilio baru itu sekitar 178 jutaan. Berarti kita nambah. Nambah memang saya bilang. Tapi yang 150 jutanya itu real dari ini. Tapi kalau kita tidak mau mobil baru itu dicarikan juga. Mobil yang 130 juta, 140 juta kita masih dapat kembalian. Pada waktu itu tuh saya jelaskan Kang Algian. Benar, Pajero tidak ada yang 500 juta kalau baru dan cash. Harganya berapa? 567 jutaan sampai 580 juta saya bilang. Kita nambah belakangnya aja. Yang puluhan jutanya, yang 500 jutanya itu real dari perusahaan. Saya tunjukkanlah waktu itu beberapa video. Tapi karena sudah masuk itu yang negatif itu, sampai sekarang, Kang Algian, leader-leader istri saya 14 orang itu, satu pun nggak ada yang gabung. Tapi saya tidak patah semangat dengan ini. Oke, mereka tidak mau bergabung. Akhirnya saya benar-benar tercambuk. Saya akan buktikan. Itu dalam hati saya. Kalau yang saya jelaskan ke mereka, yang saya tawarkan ke mereka itu real, bukan hoax gitu. Dan alhamdulillah, motor kemarin sudah dapat. Mudah-mudahan nggak istilahnya proses-proses terusnya saling mendoakan. Mudah-mudahan nanti mobil dapat, nanti akan saya tunjukkan sama mereka. Kemarin pas dapat motor sudah saya tunjukkan tuh sama mereka. Gitu. Nah. Gitu Pak. Memang benar itu ada juga seperti jangan ini Pak, jangan putus istilahnya jangan putus akal atau putus asa, terus aja didekatin, didatangin mereka silaturahim, permasalahannya di mana, kendalanya di mana harus kita tanyakan memang. Karena kalau udah masuk yang negatif-negatif seperti itu ya udah kalau kita nggak congkel agak susah juga Kang Algian. Betul. Yang putus silaturahmi intinya ya. Ya, kalau ditolak itu jangan sampai kita mutusinnya udahlah gitu tinggalin. Ya artinya tabayun. Kita tabayun ke sana. Dan orang yang bikin fitnah itu sudah saya tegur juga. Ternyata dia itu sudah pernah menjalani eco racing dan tidak jalan. Iya. Itu akhirnya dia memberikan informasi yang negatif. Oke Kang Algian. Ya, siap ya. Oke, makasih banyak informasi. Sedikit tambahan. Terima kasih banyak ya.